Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Damar Sijanto eh, dengan NIM 234162226201 kelas TE23I. Di sini tidak dicantumkan karena saya lupa. Dan juga pada kali ini saya akan membahas mengenai pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Jadi, eh, kali ini saya akan membahas definisi faktor optimasi, analisis biaya, dan juga contoh dan juga tren dari masa depan. Yang pertama itu ada yang pertama itu ada definisinya, definisi dan pentingnya proses pemesinan. Proses pemesinan ini eh, seringkali digunakan untuk menghilangkan material untuk membentuk komponen. Contohnya pada mesin gerinda itu menghaluskan yang karat sehingga menjadi kilap. Juga pada mesin-mesin lainnya. Kemudian untuk presisi produk, yang dimana presisi produk ini sangat berperan penting dalam kontribusi industri dan juga di mana presisi ini digunakan untuk mencapai kepuasan sebuah produk yang dihasilkan. Kemudian karena eh, karena presisi ini sesuai dengan ke sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kemauan oleh si konsumen. Kemudian biaya dan kualitas di sini mempengaruhi biaya waktu produksi dan kualitas akhir. Kemudian ada slide selanjutnya, pertimbangan desain dalam proses pemesinan. Yang di sini ada tiga. Pertama itu ada geometri komponen, yang dimana sebelum melakukan desain itu kita itu harus tahu geometri, toleransi, dan permukaan. Kita itu harus tahu apa yang kita gambar dan juga apa yang kita pakai, geometri, toleransi, dan permukaan itu yang mana yang akan kita pakai. Kemudian ada pilihan material, yang dimana pilih material yang sesuai dengan kompleksitas dan biaya pengerjaan. Karena apabila tidak sesuai dengan budget mungkin atau kurang dari budget itu akan eh, lama biaya pengerjaannya atau dengan sebaliknya kalian itu eh, biaya pengerjaannya itu dilebihkan lagi atau ya atau apapun itu sehingga menjadi lebih cepat atau lebih diutamakan oleh yang mengerjakannya. Kemudian ada kemudahan fixture, desain untuk memudahkan fixture dan pemosisian. Karena eh, pada kali ini desain ini eh, sangat penting dalam pemosisiannya. Sehingga apabila pada desainnya salah, mungkin si peng- si pekerjanya itu akan kebingungan eh, untuk melakukan prosesnya itu. Selanjutnya ada empat, yaitu ada efisiensi waktu, optimasi, optimalisasi mesin, dan juga biaya operasional. Jadi di sini itu sangat berkaitan ya, sangat 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 penting untuk eh, proses pemesinannya.
yaitu yang pertama ada efisiensi waktu yang dimana eh, meningkatkan efisiensi waktu pemesinan dan mengurangi waktu setup. Jadi di sini itu eh, contohnya kalian itu memakai eh, memakai WIP atau work in process itu untuk mengurangi waktu setup, sehingga yang tadinya misalkan waktu setupnya 30 detik itu bisa kalian eh, bisa kalian kurangi waktu setupnya untuk pengerjaannya, dan juga itu untuk meningkatkan efisiensi waktu pemesinan. Dan juga ada optimalisasi mesin. Di sini itu yang sering dipakai itu mesin mesin gerinda atau mesin bor ataupun mesin CNC, dan juga alat potong seperti gerinda potong, gerinda halus, apapun itu. Kemudian ada biaya operasional yang dimana desain ini mempengaruhi biaya operasional dan investasi mesin. Jadi yang dimaksud dengan itu, eh, kalaupun kalian seperti sebelumnya itu mendesain dengan apa ya, dengan gambar yang sangat susah dikerjakan oleh si eh, yang dengan apa ya, sehingga pada biaya operasional ini desain mempengaruhi biaya operasional dan investasi mesin. Yang dimaksud dengan mempengaruhi biaya operasional itu seperti contohnya jika kalian menggambar dengan bisa dibilang atau bisa dibaca oleh si produksi itu, atau yang ya, atau yang melakukan prosesnya itu 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 gambar itu bisa dibaca teman-teman ya, atau desainnya itu bisa dibaca dan juga bisa ditentukan berapa harganya, dan juga investasi mesinnya itu menguntungkan atau tidak gitu. Kemudian selanjutnya ada optimasi proses desain untuk kemudahan pemesinan. Jadi di sini yang dimaksudkan dengan eh, desain untuk kemudahan pemesinan itu ada tiga. Contohnya, minimalkan fitur sulit. Contohnya, misalnya kalian itu membuat baut dan mur. Jadi pada baut dan murnya itu kurangi undercut dan lubang sempit. Untuk mer- itu untuk mempermudah kalian untuk mengecek apakah si mur dan baut ini pas atau tidak, ataukah longgar atau tidak, dan juga eh, semisal bengkok atau tidak. Itu sesuai dengan kalian, sesuai dengan masing-masing ya teman-teman ya. Jadi lihat lagi ke orang-orang. Kemudian ada gunakan standar rasional, gunakan dimensi dan toleransi yang rasional. Nah, di mana eh, rasional ini ada standarnya teman-teman ya. Jadi tidak bisa sembarang untuk memilih atau sesuai dengan kemauan kita gitu. Kemudian ada integrasi CNC yang dimana integrasikan teknologi CNC untuk produksi massal. Karena pada pemesinan ini eh, CNC itu sangat sangat apa ya, sangat di sa- oh iya, sangat sangat sering digunakan dalam pabrik-pabrik besar, misalnya kayak
apa ya, banyak lah pokoknya teman-teman, saya nggak tahu. Iya, dalam 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 machining ataupun dalam proses-proses lainnya. Kemudian analisis biaya pada proses pemesinan. Jadi di sini itu ada ada dua teman-teman ya. Jadi yang pertama itu atau yang coklat gelap ini itu konvensional atau manual. Kemudian yang kanannya itu menggunakan robot ataupun otomatis, yang dimana eh, biayanya ini untuk konvensional materialnya itu sekitar $5.000. Kemudian untuk yang materialnya itu sekitar 4.500 dolar, sekitar segitu. Kemudian untuk tenaga kerjanya ini yang konvensional itu karena manual itu sangat membutuhkan tenaga yang besar, sekitar $3.000. Kemudian untuk yang otomatis ini sangat kecil ya, untuk menggunakan tenaga kerjanya itu sekitar $1.000. Kemudian untuk yang mesinnya ini, kemudian untuk yang selanjutnya untuk mesin itu apa ya? Karena konvensional itu eh, dengan $2.000 ya teman-teman ya. Jadi karena karena mungkin dari si konvensional ini tidak terlalu menggunakan mesin, kemudian untuk yang otomatisnya itu selalu menggunakan mesin ataupun yang menggunakan robot, karena dengan biaya analisis yang sangat besar atau sekitar $6.000. Kemudian untuk energinya ini sekitar yang konvensional itu sekitar $1.000, dan juga untuk yang energi yang otomatisnya itu sekitar $750. Kemudian untuk selanjutnya ada contoh implementasi dan studi kasus. Penggunaan CNC dapat digunakan untuk komponen presisi tinggi. Itu mungkin karena eh, kemudian untuk yang digunakan untuk komponen presisi tinggi itu pada penggunaan mesin CNC itu untuk eh, minimalkan atau minimumkan biaya dan akurasi, sehingga eh, targetnya itu cepat atau dapat. Kemudian untuk yang rute prosesnya ini prioritaskan akurasi dan waktu minimum. Jadi pada setiap proses eh, cutting, drilling, dan finishing itu mungkin ada eh, waktu minimumnya, dan juga kita itu harus memprioritaskan akurasi ataupun waktu itu untuk yang tadi saya sebut untuk mendapatkan si target per harinya. Kemudian untuk yang penghematan biaya ini, studi kasus menunjukkan penghematan lewat optimasi desain dan proses, yang dimana eh, yang dimana pada penghematan biaya itu tuh untuk mengurangi waktu setup, dan juga untuk menghindari pengerjaan pengulangan dua kali, dan juga untuk menghemat waktu minimum untuk biaya mesin itu agar tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu over yang dianalisis waktu per bulannya. Dan juga eh, itu menunjukkan menunjukkan efisiensi menggunakan alat potong dan bahannya. Kemudian yang nomor terakhir itu ada kesimpulan dan juga ya, tren masa depan dan kesimpulan. Jadi digitalisasi dan otomatisasi akan berkembang. Desain berbasis AI atau akan terintegrasi. kolaborasi desain Kolaborasi tim desain dan produksi sejak awal penting.
Sinergi aspek desain dan ekonomi adalah kunci daya saing industri. Jadi, eh, untuk industri 4.0 ini atau 5.0 itu, industri 5.0 itu sangat banyak, bisa kalian lihat untuk pada proses produksi itu, untuk eh, yang menjalankan itu adalah robot-robot. Industri 4.0 menuju industri 5.0, atau yang akan atau akan yang sering kalian jumpai itu adalah robot-robot yang menggantikan posisi kalian di tempat produksi ataupun di tempat manapun. Dan juga itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.